Indonesia, maju musim singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Persiapan sampai penetapan. Dan inilah yang nantinya akan masuk di revisi perubahan kedua Permendagri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, yang mana nomor satunya yaitu berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 di daerah. Yang dua yaitu pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkades dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, yaitu yang A-nya melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana Pilkades serentak paling tinggi 37,3 derajat Celcius. Apabila lebih, maka ditindaklanjuti dengan mekanisme berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 setempat. Yang B-nya yaitu penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah bagi anggota panitia Pilkades yang sedang bertugas, dan minimal masker serta sarung tangan sekali pakai untuk pemilih. Jadi nanti untuk panitia itu disediakan masker yang menutupi hidung hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah. Untuk pemilih di sini minimal masker dan sarung tangan. Yang huruf C yaitu penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai. Nah, di sini apabila dia dalam hal pelaksanaan atau proses sudah masuk ke pemilihan. TPS adalah tempat pemungutan suara. Jadi nanti di tempat pemungutan suara itu ada tempat sampah tertutupnya. Selanjutnya, tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik serta jaga jarak 1-2 meter. Yang E, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan. Yang huruf F yaitu menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan. Yang G yaitu seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing. Yang H melakukan penyemprotan desinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Yang I yaitu penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak. Yang J penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satgas Penanganan COVID-19. Yang huruf K terakhir yaitu melaksanakan protokol kesehatan dengan pencegahan COVID-19 lainnya pada setiap tahapan sebagaimana diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati atau wali kota. Nah, jadi mulai dari huruf A sampai huruf J tadi dalam hal penerapan protokol kesehatan untuk tahapan Pilkades mulai dari persiapan sampai penetapan, yang mana penetapan adalah pelantikan calon kepala desa terpilih. Jika memang di luar huruf A sampai huruf J, maka nanti diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati atau wali kota. Sekarang kita akan melihat untuk protokol khusus pada tahapan pengambilan nomor urut calon kepala desa, yang mana seperti disampaikan tadi ini adalah draft revisi perubahan kedua Permendagri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Yang pertama yaitu hanya dihadiri oleh calon kepala desa
Panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota maksimal 3 orang. Selanjutnya, 1 orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten, 1 orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan, yang 1 orang perwakilan personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satgas Penanganan COVID-19 Desa, dan yang huruf F yaitu 1 orang perwakilan masing-masing lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Yang G, dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir wajib dituangkan dalam berita acara. Maksudnya dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir antara salah satu dari huruf A sampai huruf G ini maka dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya untuk angka 2 yaitu para calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak, antara lain deklarasi iring-iringan. Jadi nanti pada saat pencabutan nomor urut kepala desa itu dilarang deklarasi iring-iringan, melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak. Terus pada saat pencabutan atau pengambilan nomor urut kepala desa juga dilarang mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan. Sekarang kita akan melihat untuk draft revisi kedua Permendagri 12 tentang pemilihan kepala desa untuk tahapan kampanyenya. Yang mana untuk angka 1 yaitu pada saat kampanye dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai, kendaraan bermotor, serta kegiatan lomba dan olahraga bersama. Yang kedua yaitu pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media konvensional seperti media cetak dan elektronik dan atau media sosial daring atau luring. Yang ketiga yaitu dalam hal tidak dapat melakukan melalui media sosial dan media daring disarankan dilaksanakan dalam ruangan atau gedung dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak yaitu hanya 50 orang dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang keempat yaitu materi wajib. Nah, ini ada materi wajib untuk kampanye adalah penanganan COVID-19, dampak sosial, dan ekonomi desa. Yang kelima yaitu pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasikan, dapat disertai identitas calon kades, dalam kurung nama, gambar, nomor urut, dan pesan kepala desa, serta dilakukan dengan tertib dan tidak menimbulkan kerumunan massa. Yang keenam yaitu bahan kampanye diutamakan alat pencegahan penyebaran COVID-19 antara lain masker, sabun cair, hand sanitizer, desinfektan berbasis alkohol 70% dan atau klorin serta sarana cuci tangan. Yang ketujuh yaitu calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang terpapar COVID-19 tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan kampanye. Jadi di sini calon kepala desa yang terpapar itu tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Begitu juga untuk pelaksana kampanye. Bisa kita ambil contoh di sini adalah tim sukses kepala desa. Apabila dia terpapar COVID-19, dia tidak diperkenankan terlibat dalam kampanye. Lanjut, kita akan melihat untuk tahapan pemungutan yang nantinya akan menjadi perubahan kedua Permendagri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Untuk tahapan pemungutan sendiri kita lihat yang pertama yaitu melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap yang terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT yang berdomisili sementara di luar desa. Yang kedua yaitu pada meja pelayanan panitia pemilihan kepala desa dapat dipasang pembatas transparan agar tidak terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih.
Yang ketiga, yaitu penjadwalan waktu pemilih. Apabila pemilih tidak dapat hadir di luar waktu yang ditentukan, tetap dapat memilih di akhir waktu pemungutan suara. Yang keempat, yaitu pengaturan TPS untuk mencegah kerumunan, mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran, serta penyusunan tata letak tempat duduk, mempertimbangkan penerapan jaga jarak. Yang kelima, yaitu bagi pemilih yang sudah memilih, tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta, melainkan diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes. Jadi nanti untuk pemilih itu yang tidak mencelupkan jari ke dalam tinta, bagi yang sudah pemilih itu bisa diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes. Yang keenam, yaitu berkas dokumen dan atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair. Dan untuk proses penghitungan suara hanya dihadiri oleh yang A, calon kepala desa, panitia pemilihan tingkat desa, BPD yang terdiri dari ketua, wakil, dan maksimal 3 orang anggota, 1 orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten, 1 orang perwakilan subpanitiaan tingkat kecamatan, 1 orang perwakilan personil yang memiliki kemampuan bidang kesehatan atau tim dari Satgas Penanganan COVID-19, dan 1 orang perwakilan masing-masing lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, wajib dituangkan di dalam berita acara. Nah, jadi salah satu saja dari huruf A sampai G ini, jika ada yang tidak hadir, itu wajib dituangkan di dalam berita acara.